Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasannya kata itu terbagi menjadi isim atau kata benda, fi'il, kata kerja dan harf. Nah, kemudian juga sudah diberikan beberapa contoh fi'il dengan pengucapan-pengucapannya kemarin, ya, yang kita harus membedakan mana pengucapan ain, pengucapan hamzah, pengucapan ha, pengucapan ha dengan baik dan benar agar tidak salah dalam mengucapkan huruf hijaiyah yang mana itu berakibat fatal, ya. Tidak sama dengan bahasa kita. Antara ha dengan ha, kalau bahasa kita nggak begitu pengaruh. Antara misalnya ain dengan antara a dengan a nggak berubah apa-apa dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab itu sangat berpengaruh karena itu akan berarti berubah artinya ke kalimat yang lain. Sekarang kita akan mendalami pembagian isim dan pembagian fi'il beserta ciri-cirinya dengan lebih mendalam. Sebentar ya, saya atur. Ya, mohon maaf tadi agak gerah di sini jadi perlu membuka beberapa jendela biar udaranya masuk. Nanti saya akan kirimkan modul ini yang akan saya buka, ya. Tapi kita lihat dulu isinya apa, kemudian nanti akan saya kirimkan. Sudah terlihat ya modulnya? Ya. Di sini adalah pembagian kata. Kata dalam bahasa Arab itu disebut dengan kalimah. Ya. Kalimah itu sama dengan kata dalam bahasa kita. Beda antara kalimat dalam bahasa Arab dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia kan artinya susunan susunan dari kata-kata. Tetapi kalau kalimah atau kalimat dalam bahasa Arab itu artinya adalah satu kata. Yang mana satu kata ini ada kalanya berupa isim atau fi'il atau huruf atau harf. Huruf dengan harf itu sama saja. Kalau harf itu satuannya, kalau huruf itu berarti bentuk bentuk jamaknya. Hmm. Kalau bentuk tunggalnya harf. Namun terkadang di buku-buku terjemahan nahwu itu disebut huruf karena pengucapannya lebih mudah mengucapkan huruf daripada harf. Yang pertama adalah isim. Ya. Apa itu isim? Isim adalah kata benda. Kata benda. Di sini kita dapat mengetahui bahwasannya itu isim dari dua hal. Ada kalanya kita lihat artinya, ada kalanya kita lihat ciri-cirinya. Dari segi arti, dari segi arti, nama, kata ganti, kata tunjuk, angka, nah, semuanya itu adalah isim, kata benda. Baik itu nama seseorang ataupun nama benda ataupun nama hewan, nama tumbuhan, jenis-jenis tumbuhan, jenis-jenis hewan, maka itu adalah kata benda yang mana dalam bahasa Arab itu namanya adalah isim. Saya perbesar dulu biar lebih jelas contohnya. Ya.
Dari segi artinya, hmm, sesuatu yang menunjukkan benda atau alat maka dia isim, kategori isim, kata benda. Contohnya apa? Maktabun, meja. Begitu pula nama seseorang. Contohnya apa? Aliyun, Ali. Hmm. Atau Muhammadun, atau Ahmadu, atau Mahmudun, atau Mahmudah, atau Hamid, atau Abdul Hamid, Abdullah, Abdurrahman. Semuanya nama-nama orang itu adalah isim, kata benda. Kemudian jenis hewan seperti apa? Kitun, artinya kucing, maka itu juga isim. Semua jenis hewan maka itu isim atau kata benda. Kemudian tumbuhan, baik pohon maupun bunga ataupun jenis-jenis tumbuhan, jenis-jenis bunga, maka itu masuk kategori isim. Dari artinya kita tahu bahwasannya itu isim. Tempat atau nama daerah, nama tempat. Contohnya Makkah, atau kota Madinah, atau kota Jakarta, kota Surabaya, kota Bandung, negara Indonesia, negara Malaysia, negara Saudi Arabia misalnya. Semuanya itu adalah isim. Kita tahu dia isim dari segi artinya sudah nampak sekali bahwasannya itu merupakan isim, ya. Kata kata benda. Kemudian kata ganti. Kata ganti itu seperti kalau dalam bahasa kita dia, kamu, saya yang menggantikan nama. Itu juga isim, ya. Isim namanya isim domir. Kalau dalam bahasa Arab namanya isim domir. Contohnya di sini huwa. Huwa artinya dia. Kalau saya, ana. Kalau kamu, anta. Kalau dia perempuan, hiya. Hmm. Dalam domir laki-laki dan perempuan itu dibedakan. Dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Tidak sama. Nanti akan ada di bawah di modul ini juga domir-domir semuanya. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Akan ada tulisannya di modul ini. Kalau nggak salah di halaman 17. Hmm. Tapi kita fokus ke sini dulu. Hmm. Yang penting semua kata ganti itu berarti dia isim. Lalu ada kata tunjuk atau kata isyarat. Contohnya apa? Hadihi. Artinya apa? Hadihi ini. Hadihi ini. Atau hadza juga ini. Zalika itu. Kemudian tilka itu untuk perempuan. Dan nanti juga akan ada contohnya di modul ini di bawah. Angka. Angka, berapapun angkanya. Di sini contohkan 7. Itu menunjukkan kata benda atau isim. Itu dari segi maknanya kita tahu bahwasannya ini merupakan kata benda, bukan kata kerja. Nggak mungkin kan kata kerja itu berupa nama orang, nggak mungkin kata kerja itu berupa jenis hewan, nggak mungkin kata kerja berupa angka, berupa kata ganti, kan tidak. Ini artinya adalah kata kata benda. Hmm. Tapi kalau kita nggak tahu artinya gimana? Contohnya baru belajar bahasa Arab dan yang dihafal kosakatanya masih sedikit. Ini kan cukup sulit untuk mengidentifikasi apakah ini isim atau fi'il. Hmm. Dan ini penting ya bagi kita untuk mengetahui apakah ini isim untuk fi'il atau fi'il karena dalam menyusun bahasa Arab atau dalam memahami bahasa Arab kalau nggak bisa membedakan isim dan fi'il maka akan fatal dalam menerjemahkan atau dalam memahami teks tersebut. Kalau dari segi ciri-cirinya, misalnya nggak tahu artinya apa, di sini nggak disebut terjemahnya, tapi ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya dia menerima tanwin. Qalamun. Tanwin itu apa? Tanwin itu suara nun mati di akhir kalimat. Ketika kita baca sambung atau kita wakafkan maka dibaca nun sukun. Qalamun. Kalau dibaca wakaf ya tidak terbaca. Jadinya kolam. Nah, sukun ketika wakaf. Tetapi jika dibaca tidak sukun, tidak wakaf, maka dia diharokatin dan diakhiri dengan tanwin. Qalamun. Nah, kalau ada tanwinnya seperti ini, maka menunjukkan bahwasannya dia itu isim, kata benda. Atau dia berawalan berawalan al, ada alnya di depan. Asyajaratu. Ada alnya, ada alif lamnya di depan. Maka ini menunjukkan bahwasannya ia isim, ya, menunjukkan bahwasannya ia isim.
Atau dia kemasukan huruf jar. Huruf jar itu apa saja? Huruf jar itu ada belasan ya, yang masyhur. Ada min, ila, an, ala. Nanti akan ada eh, di contoh di bawah. Nah, di bawah ini ada contoh-contoh huruf jar di situ. Tapi di sini dicontohkan satu dulu, yaitu pakai ba ketika masuk pada isim. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Nah, nama Allah itu merupakan isim ya, ismullah, kata ismi itu merupakan isim, merupakan isim. Karena apa? Karena dia kemasukan huruf jar yang berupa ba. Atau bisa dirincikan misalnya di sini ismi, di sini ismi itu tanda isimnya adalah kemasukan huruf jar, sedangkan Allahi di sini dibaca kasrah ya, dibaca jar. Kenapa? Karena dia menjadi mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih itu apa? Nanti akan dibahas di kemudian hari. Tetapi di sini lebih terfokusnya dua-duanya dibaca kasrah atau dibaca jar. Bismi Allahi, Bismillahi, nah, Bismillahi. Yang pertama ini dia kemasukan huruf jar. Yang kedua dia i'rabnya jar. Walaupun tidak kemasukan huruf jar, dia i'rabnya jar karena menjadi idhofah. Kemudian yang nomor empat dimasuki huruf jar. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika ada huruf jar seperti ilah, ini sama dengan bismi sebenarnya. Tapi ini dipersendirikan lagi untuk menjelaskan bahwasannya jarnya lafadz Allahi ini berbeda dengan jarnya lafadz al-baiti. Karena al-baiti langsung kemasukan huruf jar, bukan karena yang lain. Kemasukan huruf jar. Maka ini menunjukkan bahwasannya dia isim. Ketika kita tahu harf jar nanti apa saja, min, ila, an, ala, seterusnya, lalu ada kalimat setelahnya, maka itu merupakan kalimat isim atau kata isim. Apa tandanya? Karena masukkan huruf jar. Hmm. Baik, itu adalah tanda-tanda isim dan baik dilihat dari segi ciri-cirinya, ciri-ciri itu yang nampak pada lafadznya ataupun dari segi maknanya. Hmm. Karena terkadang ini misalnya huwa, tidak menerima al, juga tidak menerima tanwin, tetapi dari segi artinya kita tahu huwa ini dia, kata ganti. Kata ganti itu pastilah dia isim, nggak mungkin kata ganti itu kata kerja itu nggak bisa. Kata kerja nggak bisa berubah kata ganti. Begitu pula kata tunjuk, kata isyarat, tidak mungkin dia sebagai kata kerja. Baik para peserta di kelas ini, kalau misalnya ada yang tanyakan, silahkan ditanyakan sebelum kita lanjutkan pada pembagian kalimah yang lain. Boleh melalui Ustadz, boleh melalui apa? Boleh melalui chat atau open mic. Apakah artinya sama pada antara ciri-ciri isim poin ketiga dan keempat? Hmm. Poin ketiga dan keempat, ya, berbeda dari tinjauan yang berbeda. Karena di sini, ya, di sini yang terkhusus, yang ketiga ini menjelaskan lafadz Allahinya, lafdzul jalalah Allahi. Hmm. Sedangkan yang keempat itu yang bersentuhan atau yang bersandingan, bersebelahan dengan harf jarnya langsung. Seperti al-baiti atau ismi, bismi itinya. Mim yang di kasrah ini. Jadi berbeda, sesuatu yang berbeda. Mungkin seandainya contohnya dirubah, bisa lebih jelas lagi. Seandainya tidak ada baknya misalnya, ismullahi, tetap Allahi dibaca kasrah. I'rabnya jar, i'rabnya jar, walaupun nggak ada harf jarnya. Nah, jadi seandainya nggak ada baknya, ada ismullahi saja, itu sudah i'rabnya jar. Kata Allahi lafdzul jalalah, itu i'rabnya jar. Bukan huruf kosam ya. Bismillahi bukan huruf kosam. Beda lagi.
Kalau qasam itu wallahi, billahi, tallahi. Jadi dalam poin yang ketiga yang dibahas adalah lafzul jalalahnya Allahi. Hmm. Sedangkan yang poin keempat itu yang dibahas adalah yang jatuh setelah harf jarnya, dimasuki harf jarnya. Al-baiti atau lafadz yang di atas juga masuk sebenarnya, yang ismi. Tapi seandainya nggak ada baknya, ya nggak masalah karena yang menjadi titik poin yang ketiga adalah jarnya lafadz Allahi yang dibahas di situ. Hmm. Baik, silahkan mungkin ada yang ditanyakan, yang lainnya. Baik, ya. Kita lanjutkan saja. Setelah isim biasanya yang dibahas adalah fi'il. Nah, setelah tahu isim tadi apa, isim itu kata benda. Selain kata benda, ada kata kerja. Nah, kata benda dan kata kerja. Adapun haruf kata-kata yang selainnya, misalnya kata penghubung, kata sambung, kata pertanyaan dan seterusnya itu sedikit jumlahnya, terbatas. Tapi kalau kata kerja dan kata benda itu sangat banyak sekali. Karena banyak, maka nggak bisa kita hafal semuanya. Maka kita tahu ciri-cirinya. Fi'il, kalau dari segi artinya itu menunjukkan kata kerja. Contohnya darosa, belajar. Artinya belajar. Atau menunjukkan aktivitas. Yanamu, tidur. Nama, yanamu, tidur. Hmm. Tidur itu bukan pekerjaan, tetapi aktivitas yang dilakukan oleh seseorang. Maka ini merupakan fi'il. Jika ada kata yang menunjukkan kata kerja, menunjukkan aktivitas, nah, itu artinya dia fi'il. Walaupun ada yang lain, tetapi ini yang paling jelas. Ya. Ini yang paling banyak dan paling sering kita temui. Kalau ada fi'il yang artinya tidak seperti itu, maka ya mungkin muncul tetapi jarang. Tidak digunakan dalam keseharian kita secara sering. Itu dari segi arti seperti itu. Kalau fi'il itu menunjukkan belajar, menunjukkan kata kerja, contohnya belajar, darosa, atau menunjukkan aktivitas. Tidur misalnya, aktivitas. Yanamu, nama yanamu. Kalau dari segi ciri-cirinya gimana? Misalnya nggak tahu nih artinya apa. Apakah artinya kerja, artinya aktivitas, atau arti yang lain? Nggak buka kamus juga. Tetapi dari segi lafadznya kita bisa lihat apakah ada ciri-cirinya bahwa dia itu fi'il atau enggak. Jika ada ciri-cirinya maka dia termasuk fi'il. Contohnya kemasukan qad tabayyana. Baca Al-Quran misalnya. Kemudian nggak paham ini artinya apa. Dan nggak ada yang ngajarin artinya apa. Tetapi kita lihat ada ada qad tabayyana rusydu minal ghayyi. Ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Nah, kemudian ini masuk pada fi'il. Berarti tabayyana itu fi'il kata kerja. Tabayyana itu fi'il kata kerja. Qad itu artinya apa? Qad itu salah satu artinya adalah benar-benar. Hmm. Atau misalnya kita dengar orang seorang muadzin melakukan iqamah, qad qamatis shalah, qad qamat. Oh, ada qadnya. Qad qamat. Oh, berarti qamat itu merupakan kata kerja. Hmm. Atau fi'il. Hmm. Selanjutnya ada saufa dan sin. Nah, saufa dan sin ini maknanya mirip, ya, sama-sama akan. Saya kulu saufa ta'lamu. Kalau ada kemasukan sin yang seperti ini bentuknya sin di fathah kemudian disambung dengan fi'il yang ini namanya fi'il mudhari, fi'il yang menunjukkan masa sekarang ataupun masa mendatang.
Jika kemasukan sin, saya kulu atau kemasukan saufa ta'lamu, maka ini adalah fi'il. Dan ini khusus fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari yang menunjukkan masa sekarang atau masa mendatang. Nanti pembagian fi'il juga akan kita dalami lagi. Tapi intinya sekarang kita tahu dulu ini fi'il atau isim. Oh ternyata kemasukan sin, kemasukan saufa. Berarti ini merupakan fi'il. Hmm. Bedanya sin dengan saufa apa? Kalau sin itu akannya dekat, kalau saufa itu akannya jauh. Akan tapi setengah jam lagi misalnya akan dekat. Akan tetapi 1 tahun lagi. Itu berarti pakai saufa. Tergantung kata kerjanya juga. Ya. Pertimbangannya kata kerjanya juga. Kata kerjanya apa dan waktunya itu diperkirakan apakah segitu pendek atau panjang untuk pekerjaan itu. Itu sin dan saufa masuk di depan. Kalau setelah sin dan saufa terdapat kalimat seperti ini, oh maka ini namanya kalimat fi'il, bukan isim. Hmm. Yang selanjutnya, ciri-ciri setelahnya adalah bertemu tak ta'nis sakinah, rojaat. Rojaat. Tak ta'nis sakinah itu apa? Tak yang di akhir kata bentuknya itu bukan membulat, bukan tak marbutah yang bentuknya bulat, tetapi dia tak yang panjang seperti ini. Dan sakinah, sakinah artinya dibaca sukun. Dan itu tak taknis itu artinya apa? Menunjukkan perempuan atau yang dimaknai dengan sejenis perempuan. Walaupun lebih umum daripada seorang perempuan. Terkadang bukan manusia tetapi disifati dengan mu'annas. Rojaat artinya dia perempuan telah pulang. Atau misalnya disambung dengan pelakunya, Rojaat Fatimatu. Fatimah telah pulang. Nah, ketika di situ pelakunya adalah perempuan, maka ada taknya, ada taknya. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya kata kerja tersebut merupakan kata kerja fi'il. Merupakan kata fi'il, bukan isim. Yang selanjutnya, ini disebutkan beberapa contoh, satu, dua, hanya disebutkan ciri-cirinya empat, satu, dua, tiga, empat ya. Mungkin kalau ada tanda-tanda yang lain itu nanti di penjelasan tambahannya. Hmm. Tapi ini yang sering muncul maka sering disebutkan sebagai ciri-cirinya fi'il. Bertemu dengan nun jamak niswah. Nun jamak niswah itu yang gimana? Yang ini, yang nun di belakang ya, huruf paling akhir nun dia diharokati fathah dan artinya itu niswah, jamak niswah, menunjukkan banyak perempuan. Yaktubna artinya mereka perempuan sedang menulis. Mereka perempuan sedang menulis. Jika ada nun seperti ini di akhir dan sebelumnya itu dibaca sukun, oh berarti dia merupakan nun jamak niswah, menunjukkan bahwasannya kata itu atau kalimat itu adalah kalimah fi'il, kata kerja. Hmm. Ini kalau kita tinjau dari lafadznya, dari segi lafadz penulisan atau ketika diucapkan, kita tahu bahwasannya ini adalah fi'il, sekalipun nggak tahu artinya. Kita dengar misalnya Syekh mengucapkan qad tabayyana, nah, atau Syekh dari Timur Tengah mengatakan saya kulu, oh, berarti kata tersebut adalah kata fi'il. Kenapa? Karena ada tanda fi'ilnya di situ. Ada qad, ada sin. Baik, dari tanda-tanda fi'il di sini, jika ingin ditanyakan silahkan. Bisa lewat chat atau open mic. Jika sudah jelas, boleh ketik di chatnya jelas-jelas seperti itu. Biar bisa segera saya lanjut. Yang nun jamak niswah. Ya. Nun jamak niswah itu yang keempat ini ya. Bertemu dengan nun jamak niswah. Nah, ketika ada kata yang diakhiri
yang akhirnya kemudian bertemu dengan nun jamak niswah. Hmm. Diakhiri dengan seperti ini. Ada nunnya di belakang. Sebenarnya akhir katanya itu ba ya. Akhir katanya ba, tapi di sini bertemu bersambung dengan nun jamak niswah. Dia nun jamak niswah itu berharokat fathah na seperti ini dan tidak di tasydid. Dan sebelumnya itu dibaca sukun. Nah, harokat apa dibaca sukun seperti ini yaktubna, maka ini namanya adalah kata yang bertemu dengan nun jamak niswah, dan kata yang bertemu dengan nun jamak niswah berarti kata fi'il atau kalimah fi'il. Dari segi artinya nun jamak niswah itu nun yang menunjukkan banyak perempuan. Kata yaktubu itu artinya sedang menulis. Nah, ketika dia bertemu dengan nun jamak niswah yaktubna, artinya mereka perempuan, mereka banyak perempuan sedang menulis. Baik, apakah ada yang tanyakan lagi? Silahkan. Walaupun ini kelihatannya teknis yang rumit ya, tetapi ini memang perlu difahami dalam bahasa Arab ini karena masih dasar. Nanti kalau sudah ini dikuasai, ke depannya gampang. Sebaliknya kalau di sini nggak difahami dengan benar, kemudian lanjut 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 aja terus ke percakapan misalnya atau mengarang, ya akan salah-salah. Walaupun bukan berarti kalau nggak belajar ini nggak bisa bicara, bisa saja. Orang Arab itu nggak belajar kayak gini, bisa saja mereka bicara karena memang kesehariannya berbicara bahasa Arab. Apakah mereka bahasa Arabnya benar? Tidak. Kalau tidak belajar ya tidak bisa benar. Baik, yang selanjutnya adalah harf. Di sini dijelaskan dengan singkat saja untuk membedakan antara isim, fi'il, dan harf atau huruf. Dari segi arti, harf itu menunjukkan kata tugas, kata bantu, kata sambung, dan kata-kata selain kata kerja dan selain kata benda, maka itu huruf. Contohnya di sini min artinya dari. Hmm. Min artinya dari. Ini kan kata pelengkap, kata-kata bantu, kata sambung untuk menunjukkan misalnya dari rumah ke masjid misalnya. Dari dan ke itu kan kata-kata penghubung untuk melengkapi susunan kata. Hmm. Berarti jika ada seperti itu dari segi arti menunjukkan seperti itu, maka dia bukan kata benda, bukan kata kerja. Dia bukan isim, bukan fi'il. Dari segi ciri-ciri, dia nggak punya ciri-ciri. Artinya apa? Jika ada kata yang tidak menerima tandanya fi'il, tidak menerima tandanya isim, maka dia adalah huruf ya, atau harf. Bukan berarti misalnya eh, ketika kot tabayyana, misalnya kot tabayyana, kotnya dihilangkan, kemudian ini tabayyana, bukan fi'il lagi, bukan seperti itu yang dimaksud. Sekali kita tahu bahwasannya tabayyana bisa kemasukan qad, oh berarti dia fi'il. Baik, kemudian ketemu lagi dengan kata tabayyana, ada qadnya atau tidak ada qadnya, itu enggak pengaruh, tetap fi'il ya fi'il. Saya kulu misalnya, sekalipun enggak ada sinnya, tetap dia fi'il. Sekali kita tahu, kita dengar saya kulu ada sinnya, kemudian di kesempatan lain enggak dengar ada sinnya, ya kulu itu saja tetap dia fi'il, kata kerja. Tapi kalau dari awal dia nggak menerima tanda fi'il sama sekali, nggak menerima tanda isim sama sekali, maka dia adalah huruf. Nah, seperti min. Min tidak menerima qad. Nggak ada yang mengatakan qad min. Juga tidak bisa kita cari di kitab-kitab misalnya qad min, nggak ada. Dia juga tidak menerima tanwin. Ya, tanda-tanda isim, salah satunya tanwin di sini. Nah, atau al, min. Nggak ada yang membaca minun misalnya atau minin, nggak ada. Kemudian dia juga tidak bisa kemasukan al. Nah, nggak ada yang baca almin. Nah,
dia tidak bisa kemasukan al. Dia bentuknya min ya sudah min gitu saja. Nah, di bawah ini akan eh, dijelaskan contoh-contoh huruf dengan berbagai macam hurufnya. Tapi intinya kalau dari segi arti dia tidak menunjukkan kata benda, tidak menunjukkan kata kerja, akan tapi menunjukkan kata tugas, kata bantu, kata tanya, ataupun kata-kata yang lainnya seperti kata penghubung. Baik, apakah ada yang tanyakan? Sebelum kita lanjut ke penjelasan huruf yang lebih panjang lebar lagi, macam-macam huruf. Insya Allah kalau kita dari awalnya sudah kuat, ya, kalau dari awalnya sudah kuat dalam mengenal isim, fi'il, huruf, nanti ke depannya mudah karena kita bisa tahu, oh ini jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Susunan kata yang dimulai dengan isim. Oh ini jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Yang dimulai dengan fi'il. Kalau kita belum bisa membedakan isim dan fi'il, ya nggak tahu ini jumlah apa. Ya. Baik, sekarang ini ada beberapa contoh, contoh huruf. Ya. Biasanya huruf pun juga tidak disebutkan semuanya, tapi yang masyhur-masyhur saja. Walaupun di sini, walaupun sudah diringkas, tetap masih banyak juga. Tapi nanti akan saya kasih tahu mana yang sering keluar dan mana yang jarang keluar. Karena huruf ini jumlahnya sedikit, ya, karena huruf ini jumlahnya sedikit, maka bisa dihafal, bisa diketahui dengan mudah. Beda dengan fi'il, beda dengan isim, karena jumlahnya sangat banyak. Dihafal pun berhari-hari sampai seumur hidup juga nggak akan habis. Tapi kalau huruf, misalnya dihafal dalam jangka seminggu sudah selesai. Karena jumlahnya sedikit, jumlahnya tidak banyak. Di antara huruf-huruf, nah, itu ada yang masuk pada isim, masuk pada fi'il, atau tidak terkhusus pada isim ataupun fi'il. Bisa masuk kepada keduanya. Karena dia pelengkap, maka dia masuk kepada isim atau masuk kepada fi'il. Masuk itu gimana maksudnya? Jatuh sebelumnya. Jatuh sebelum isim, jatuh sebelum fi'il. Ada huruf yang masuk, khusus masuk di isim. Artinya dia tidak masuk ke fi'il. Ada huruf-huruf jar. Min, ila, an, ala, fi, rubba, mundu. Ini sebagian aja. Nah, masih banyak huruf jar yang lain. Tapi di sini pun yang sering muncul dalam sehari-hari yang tuh satu, dua, tiga, empat, lima. Lima yang pertama ini. Yang ke belakang ini jarang-jarang kita gunakan. Jarang-jarang kita gunakan. Min artinya dari. Boleh dicatat kalau perlu dicatat min artinya dari. Kemudian ila artinya ke. Kemudian an itu juga artinya dari, tapi pemakaiannya berbeda. Ada yang kata kerja yang disambung dengan min, ada kata kerja yang disambung dengan an. Kemudian ala itu artinya di atas. Ala artinya di atas, fi artinya di dalam atau di. Bisa artinya di, bisa artinya di dalam. Walaupun ini mana-mana yang masyhur ya, ada juga mana-mana yang lain. Bahasa Arab itu sangat luas, sangat luas. Kata min, ya, dalam bahasa Arab itu punya 15 makna. Nah, tapi dari makna yang 15 ini yang paling sering keluar adalah dengan menggunakan makna dari. Hmm. Baik itu dari untuk menunjukkan waktu ataupun untuk menunjukkan tempat. Dari waktu pagi sampai waktu sore itu kan menunjukkan waktu. Atau menunjukkan tempat dari Jakarta ke Surabaya. Hmm. Namun jangan heran misalnya ada kata min kemudian diartikan dengan selain arti dari.
Karena min punya 15 makna. Yang setelahnya ruba, mud, mundu itu juga huruf jar. Ruba artinya betapa banyak. Mud dan mundu artinya juga dari. Mud artinya dari, mundu juga dari. Tetapi hanya khusus pada waktu saja. Atau untuk membedakan bisa diartikan sejak, sejak pagi atau sejak malam. Itu adalah huruf-huruf jar. Kenapa dinamakan huruf jar? Karena nanti ini hubungannya dengan i'rab. I'rab jar akan ada penjelasan tentang i'rab, tapi kita belum belum masuk ke situ. Tetapi ada namanya i'rab jar. Nah, nanti ada hubungannya dengan i'rab jar di situ. Yang selanjutnya adalah istisna atau pengecualian. Nah, istisna pengecualian yang paling sering muncul adalah illa, artinya kecuali. Ja'a at-tullabu illa Zaidan. Para siswa telah datang kecuali Zaid. Nah, kata illa artinya kecuali. Ini hanya masuk pada isim. Kemudian ada nawasikh. Ya, nawasikh dari semuanya ini inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla yang sering muncul itu adalah ini. Yang dua yang pertama inna dan anna. Inna dan anna. Misalnya kita mengatakan ya dalam tahiyat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anna. Hmm. Anna itu kan dia huruf dan dia hanya masuk pada isim. Anna Muhammadan. Nah, Muhammadan. Nabi Muhammad itu kan nama. Nama merupakan kata benda. Yang setelahnya ini jarang-jarang keluar. Ya. Untuk sehari-hari jarang dipakai. Ka'anna artinya menyerupai atau seperti. Lakinna artinya akan tetapi. Akan tetapi. Akan tetapi. Laita artinya seandainya. Laita artinya seandainya. La'alla artinya semoga. Ya, la'alla itu biasanya digunakan untuk harapan, digunakan untuk misalnya doa juga bisa. Hmm. Kemudian di antara huruf yang hanya khusus masuk pada isim adalah nida, artinya panggilan. Dari lima ini, ya, a, ai, haya, aya, yang sering keluar hanya satu, ya. Ya. Misalnya kita baca sholawat ya Rasulullah, atau kita berdoa ya Allah, itu kan menggunakan ya. Atau kita memanggil teman kita, ya Zaid, ya Muhammad, ya Ahmad, ya Mahmud, artinya wahai Zaid, wahai Mahmud, wahai Ahmad. Nah, nida ini hanya masuk pada kata kata benda. Misalnya masuk pada nama orang. Wahai Zaid, ya Zaid. Hmm. Tapi kalau suatu ketika digantikan dengan kata-kata yang lain juga nggak masalah. Tetapi kalau dalam sehari-hari sekarang itu orang Arab simpel-simpel udah cari kata yang memang sudah dikenal saja. Pakai ya gitu saja misalnya dalam nida. Tidak memakai kata-kata yang jarang digunakan. Tapi kalau baca redaksi hadis atau ayat Al-Quran, nah, bisa jadi menggunakannya atau menggunakan yang lainnya. Tapi setidaknya kita hafal dulu satu ini. Ya artinya wahai. Kemudian inna dan anna artinya sesungguhnya. Inna sesungguhnya, anna juga sesungguhnya. Atau terkadang diartikan bahwasannya. Illa artinya kecuali, min, ila, an, ala, fi. Min dari ila ke, an dari, ala di atas, fi di dalam. Ya.
Huruf-huruf yang disebutkan di sini hanyalah huruf-huruf yang sering muncul dan digunakan. Tetapi kalau sekarang ya, sekarang untuk pemula dan khususnya pada buku-buku bahasa Arab yang ditujukan untuk pemula, bahkan ini beberapa nggak keluar seperti misalnya ai, haya, aya itu nggak keluar. Begitu pula ruba, mud, mundu juga jarang keluar. Jadi hanya huruf-huruf yang saya sebutkan tadi yang memang sangat sering keluar. Baik, barangkali ada yang ditanyakan, silahkan. Setelah ini yang masuk pada fi'il lumayan banyak. Sebenarnya ini harf jar itu ada belasan ya. Ada belasan. Untuk istisna ini juga ada beberapa, tapi nggak sampai 10. Nawasikh itu juga banyak. Nawasikh itu banyak. Kenapa dinamakan nawasikh itu pembahasannya masih masih jauh. Yang penting kita tahu aja, walaupun nggak hafal ini jar, ini istisna, ini nawasikh, ini nida. Yang penting tahu ini adalah huruf-huruf yang masuk pada isim dan artinya kita tahu. Ketika melihatnya kita tahu, oh ini ya artinya adalah wahai, illa artinya kecuali. Walaupun tidak tahu secara penamaan ini untuk istisna, ini untuk nida, ini jar, nggak tahu itu nggak masalah. Selanjutnya ada huruf yang khusus masuk pada fi'il. Ada di antaranya yang nawasib, jawazim, tanfis, dan ada satu qad. Ini qad dan tanfis sudah kita bahas tadi. Qad, kemudian ada sin, saufa, itu sudah kita bahas secara singkat tadi. Nah, yang belum ini nawasib dengan jawazim. Nawasib yang menasobkan. Nasab itu juga salah satu jenis dari i'rab. Ya, nanti akan kita bahas setelah eh, belajar kalam. Karena i'rab itu adanya ketika satu kata digabungkan dengan kata yang lain, baru di situ ada i'rabnya. Tapi kalau hanya satu kata, tidak ada i'rabnya. Nah, susunan kata dengan kata yang lain ini harus kita tahu. Ini susunan dari isim dengan isim, atau isim dengan fi'il, atau isim dengan huruf dengan fi'il, harus kita tahu semuanya. Baru kemudian bisa terhindar dari kesalahan memahami atau menerjemah. Di antara nawasib di sini yang sering sekali muncul adalah ini an. Nah, an. Kalau yang lan, idan, kai, lamukai itu agak jarang, jarang keluar lah. An. Tapi kalau lihat semua ini adalah termasuk harf gitu aja atau huruf. Dia bukan kata kerja, dia bukan bukan kata benda. Dan ini secara terpisah seperti ini tidak memiliki makna tertentu. Baru ketika digabung dengan susunan kata baru ada artinya. Yang an ini. Kalau lan itu artinya tidak. Nah, idzan itu untuk jawaban. Ketika ada yang bilang misalnya besok saya akan mengunjungimu. Kemudian jawab idzan. Idzan ukri maka idzan artinya kalau begitu. Idzan artinya kalau begitu. Kai tidak memiliki arti tertentu secara sendiri. Tapi kalau disusun dengan kata yang lain baru dia ada artinya. Lamukai juga kalau lamukai artinya adalah untuk, ya. Artinya untuk. Namun di sini tidak disebutkan contohnya satu-satu karena akan terlalu panjang. Yang jelas kita tahu oh ini adalah harof yang masuk pada fi'il, khusus masuk pada fi'il.
lamul jahd. Nah, juga lam bentuknya sama lam, tetapi nanti hanya beda penamaan aja. Hatta, fa, au dan wawu di sini dia sebagai huruf-huruf yang masuk pada fi'il mudhari. Walaupun dalam kenyataannya hatta ada macam-macam, fa juga ada macam-macam, au juga ada macam-macam, wawu juga ada macam-macam. Di sini yang dimaksud adalah wawu yang masuk pada fi'il, au yang masuk pada fi'il. Ya, dalam keadaan yang lain, nah, yang di bawah ini misalnya bisa masuk pada isim dan fi'il. Ada wawu, ada au, nah, ada hatta juga. Nah, berarti bukan 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 rancu bukan ya, tetapi di sini yang di atas itu adalah yang berbeda. Bentuknya sama tetapi yang dimaksud adalah yang berbeda. Yang di atas itu masuk pada fi'il, yang di bawah itu bisa masuk pada isim dan pada fi'il dan artinya berbeda. Tapi di antara semuanya ini yang jumlahnya ini 10 ya, yang jumlahnya 10 itu hanya an saja yang sering sering sekali muncul. Yang di bawahnya ada jawazim, huruf-huruf yang menjazmkan menyebabkan i'rab jazm pada fi'il. Itu jumlahnya ada 18. Ada yang menjazmkan satu fi'il lam, lamma, alam, wa alamma, artinya semuanya ini tidak atau diartikan belum. Ketika ada fi'il yang didahului dengan lam, lamma, alam, alamma, itu artinya tidak atau belum. Contohnya lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Nah, kata yalid dengan yulad itu merupakan kata fi'il ya, kata fi'il. Karena apa? Kemasukan lam yang mana lam ini hanya masuk pada fi'il. Adapun yang menjazmkan dua fi'il itu ada sisanya ini, ada banyak. Man ma mata ayyana aynama anna haitsuma kaifama ayyun in wa in idma. Tapi ini jarang-jarang untuk awal-awal ya, ini jarang-jarang keluar. Namun jika nanti dalam praktek percakapan ternyata keluar, nanti baru saya jelaskan insya Allah untuk lebih lebih jelasnya, lebih detailnya. Kemudian, nah ini yang sudah kita pelajari tadi, tanda yang termasuk tanda fi'il, ya, karena ini khusus masuk pada fi'il, adalah tanfis dan qad. Tanfis artinya menunjukkan masa yang akan terjadi, akan mendatang. Nah, sin dan saufa. Contohnya tadi saya kulu dengan saufa. Saufa ta'lamu. Saya kulu dengan saufa ta'lamu. Artinya akan. Kalau saya kulu berarti akannya dekat. Saya kulu, kamu akan mengatakan sebentar lagi. Saufa ta'lamu. Kamu nanti akan mengetahui atau kelak kamu akan mengetahui. Kalau ada saufanya, maka di sini menunjukkan waktu yang lama, akan tetapi lama. Beda dengan sin yang menunjukkan waktu yang dekat, akan tetapi dekat. Nah, ketika kemasukan kata-kata ini, kemasukan harf-harf ini, maka dia merupakan fi'il. Begitu juga ketika kemasukan qad, seperti qad qamatis shalah. Maka qamat di situ merupakan kata kerja. Hmm. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Di antara huruf yang bisa masuk pada isim dan pada fi'il, yang mana ini umum ya. Nah, huruf ataf. Ataf itu artinya kata sambung. Semuanya ini kata sambung. Wawu, fa, au, am, summa, hatta, bal, la, lakin, imma. Kalau kata sambung semuanya maka sering sering keluar. Ya. Semuanya ini sering keluar. Walaupun dalam beberapa hal orang-orang meninggalkan hatta misalnya. Atau enggak mengucapkan imma. Nah,
Kalau yang di antara kata sambung yang paling sering keluar ya tentu saja dan, kemudian, atau. Nah, itu kata sambung yang sering keluar. Wow, ini artinya dan. Zaidun wa amrun. Zaid dan Amr. Qoma wa jalasa. Berdiri dan duduk. Bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il. Kemudian fa itu artinya kemudian. Ja'a Zaidun fa Amrun. Ada fa Amrun. Zaid datang kemudian Amr. Ja'a fa dhahaba. Datang kemudian pergi. Nah, fa itu artinya apa? Artinya kemudian. Au. Ya. Au itu artinya atau. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan au Amron. Saya melihat Zaid atau Amr. Ragu misalnya. Saya melihat Zaid atau Amr. Nah, au itu artinya atau. Yang setelahnya ini juga sering keluar, tapi setidak-tidaknya hafal tiga dulu ini. Wawu, fa, dan au. Wa, fa, au. Hmm. Yang wa di sini artinya dan, fa di sini artinya kemudian, au di sini artinya atau. Hmm. Kemudian di sini itu artinya juga atau. Summa artinya kemudian. Nah, tapi penggunaannya berbeda. Ya, seandainya kok kita masih pemula nih, nggak pernah pakai kata nggak pernah pakai kata summa, nggak masalah, nggak masalah. Yang penting kita kuasai dulu tiga ini, wa, fa, dengan au. Ya. Setelahnya ini baru setelah menguasai penggunaannya, yang tiga ini sudah biasa kita gunakan sehari-hari, bisa kita baca dan kita Nah, hafal artinya, baru kemudian lanjut ke kata sambung yang setelahnya. Bisa menggunakan bisa menggunakan summa. Nah, yang mana summa ini artinya juga kemudian, tapi dikhususkan untuk kemudian yang lebih lebih lama. Nah, kalau fa ini kemudiannya itu sebentar, kalau summa itu kemudiannya lama. Ja'a Zaidun fa Amrun. Zaid datang kemudian Amr. Datangnya kapan? Misalnya 1 menit kemudian, 5 menit kemudian. Tapi kalau datangnya 1 hari kemudian, 2 hari kemudian, nah itu dianggap lama misalnya. Maka pakai summa. Ja'a Zaidun summa Amrun. Zaid datang kemudian Amr. Pakai summa. Kenapa pakai summa? Karena masanya jauh. Nah, karena dianggap masanya itu jauh, maka pakai summa. Istifham. Istifham itu artinya kata tanya, baik hamzah maupun hal. Hal, nah, tapi yang sering digunakan untuk pemula hal, karena mudah pengucapannya dan mudah dibedakan dari yang lain. Hal akalta, hal jaa zaidun, nah, hal apakah, apakah Zaid datang, apakah kamu sudah makan. Nah, itu pakai hal. Kemudian tafsir. Nah, tafsir tadi menjelaskan ketika dalam kita baca kitab kemudian ada kata yang di situ masih agak asing kemudian ditafsirkan dengan kata ai, maka kata ai ini merupakan kata tafsir namanya, mentafsiri, menjelaskan kata sebelumnya yang dianggap asing kemudian ditafsiri dengan kata yang lebih populer. Ini bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il. Ini juga untuk percakapan sehari-hari jarang digunakan, tetapi kalau kita baca kitab-kitab, kitab-kitab berbahasa Arab cukup sering mendapati kata ai. Baik, dari penjelasan ini apakah ada yang ditanyakan? Silahkan. Jika memang dirasa sulit, belum paham, nanti bisa diulang-ulang videonya. Nanti akan ada rekamannya dan saya upload ke YouTube dan akan saya share linknya ke grup. Memang untuk pertama-tama memang berat, ya. Tapi penting untuk dipahami semua ini. Agar nanti kita punya pondasi yang kuat dalam memahami bahasa Arab. Seandainya kelasnya offline, biasanya itu ya
bisa memakan berhari-hari untuk penjelasan ini atau beberapa kali pertemuan. Namun karena kita keterbatasan ya, hanya bertemu secara online dan hanya seminggu 2 kali, maka kita buat ini kajian yang padat yang mungkin dijelaskan beberapa hari, kita jelaskan di sini dalam 1 hari atau satu pertemuan 60 menit. Yang mana nanti kalau kurang paham bisa diulang-ulang lagi videonya atau bisa japri saya nggak masalah. Ya, jika tidak ada yang tanyakan, ya, saya rasa cukup untuk pelajaran pada malam hari ini. Insya Allah besok dilanjutkan ya, pada jam yang sama, insya Allah. Jadi kita tidak fokus pada nahwu saja, kemudian sampai selesai baru sorof tidak. Tadi nahwu sorof saling keterkaitan. Ya. Kalau pembagian fi'il besok ya itu udah masuk sorof misalnya. Nah, yang tadi banyak nahwu saja, tapi kita nggak beda-bedakan. Misalnya nahwu dulu sampai selesai, sorof dulu sampai selesai enggak. Yang kita kadang nahwu, kadang sorof sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Karena yang kita ambil hanya dasar-dasarnya saja, itu pun. Baik, jika tidak ada yang tanyakan, saya izin untuk mengakhiri kajian pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa. Narakum ala khairin hudan insyaallah.